cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Hosanna.
cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak. Shalom Villa. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa kembali beribadah lagi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sama-sama kita akan berdoa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama ya Bapak, walaupun kami tidak bisa saling bertemu, tapi kami percaya Engkau tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, tolong Kau berkati jalannya ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam nama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hidup di dalamku menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
Tuhan yang hebat ya Bapa. Engkaulah Tuhan pemenang ya Bapa, Raja di atas segala raja. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami ya Bapa. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati. Kau tinggalkan diriku, hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu yang sempurna, ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
salah ya Bapak, tapi kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami ya Bapak, sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati hati kami ya Bapak, supaya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Apapun yang beliau katakan itu hanya kehendak-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, senang sekali sore hari ini kita bisa kembali beribadah. Dan kembali saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Ya, saya memberikan judul sharing saya sore hari ini adalah Jadilah Berkat. Bulan yang lalu, tepatnya tanggal 19 Februari, saya dinyatakan positif terinfeksi COVID. Suatu hal yang menyedihkan, mengejutkan, karena biasanya saya hanya mendengar di televisi dan mendengar kisah dari teman saya. Kali ini saya mengalaminya sendiri. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Apalagi setelah saya dinyatakan positif, besoknya keluarga di rapid dan ternyata saudara kembar saya, Kak Rini, dan ibu saya juga terinfeksi, positif juga. Itu membuat bikin saya speechless lah, sedih tentunya, berharap mereka sehat-sehat aja. Kemudian yang kami lakukan adalah kami isolasi di rumah dinas milik pemerintah selama beberapa hari. Kemudian kami juga kemudian pulang ke rumah, masih lanjutkan isolasi. Total kurang lebih kami isolasi selama 3 minggu. Puji Tuhan kami bisa melewati peristiwa tersebut, kesusahan tersebut dengan baik. Kami bisa kembali pulih, sehat, dan saat ini kami bisa beraktivitas kembali. Benar-benar semuanya karena kemurahan dan berkat Tuhan. Nah, ada satu peristiwa yang sangat memberkati saya dari peristiwa itu. Bukan berarti senang dengan COVID-nya ya, tapi dari situ Tuhan tuh mau ngajar sesuatu. Salah satu peristiwa yang memberkati hidup saya secara pribadi adalah ketika kami isolasi selama 3 minggu ya. Ada banyak dari teman-teman kami, komunitas kami, baik itu teman saya, teman Om Chris, teman dari Kak Rini, komunitas dari gereja ibu saya itu memberikan bantuan ya, baik secara materi maupun dalam hal logistik ya, dalam hal makanan. Jadi setiap hari kurang lebih selama 3 minggu itu teman-teman kami itu, komunitas kami mengirimkan banyak sekali makanan setiap hari tanpa absen. Jadi puji Tuhan banget ketika kami mengalami situasi yang sulit, kami tuh dapat bantuan. Kami bisa melihat gimana Tuhan tuh baik banget lihat hidup kami, tanpa kami tuh kekurangan makanan gitu. Saya sangat speechless ya dengan kebaikan yang saya terima baik itu dari Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kami ya. Kami sungguh bersyukur dan speechless, terharu banget terhadap apa yang Tuhan lakukan dan terhadap apa yang orang lakukan kepada kami. Dan salah satu hal yang kami pelajari ya, terlebih saya ya secara pribadi, satu hal dari situ yang saya belajar, seolah Tuhan mau ngajarin saya jangan lupa untuk berbuat baik, jangan lupa untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Karena ketika saya pribadi mengalami kesusahan dan menerima bantuan itu benar-benar berarti banget gitu. Jadi dari situ saya mulai belajar mikirin orang lain. Saya juga ingat satu kisah di Alkitab ya tentang jemaat mula-mula. Tentunya ini kisah yang sangat familiar buat kita semua dan mungkin jangan sampai bosan ya. Dan mungkin kita ingat banget ceritanya seperti apa. Yuk mari kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Saya akan bacakan dari terjemahan BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut.
Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan serta makan bersama-sama dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Luar biasa banget kisah ini teman-teman. Gaya hidup mereka itu benar-benar jadi berkat sehingga Alkitab mengatakan setiap hari jumlah mereka bertambah. Keren ya. Kalau di gereja ya, jemaat bertambah itu mungkin seminggu sekali. Itu juga belum tentu ya, ada jiwa baru. Jiwa bertambah mungkin sebulan sekali, setahun sekali. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa jemaat mula-mula ini jumlah mereka bertambah setiap hari. Keren nggak? Keren nggak? Keren ya. Jumlah mereka bertambah setiap harinya. Ada banyak jiwa baru dalam kelompok mereka. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kenapa jumlah mereka bisa bertambah setiap harinya? Itu karena hidup mereka jadi kesaksian buat banyak orang. Alkitab mencatat di ayat yang ke-47, mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Jemaat mula-mula ini kenapa bisa setiap hari bertambah? Karena mereka disukai semua orang. Hidup mereka jadi kesaksian buat orang lain. Selain mereka itu bertumbuh secara rohani ya, mereka rajin dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bersekutu, mereka beribadah, mereka berdoa, mereka memuji-muji Allah. Selain itu juga mereka juga bertumbuh dalam kasih. Mereka peka terhadap kebutuhan orang lain. Mereka jadi berkat buat orang lain. Kalau kita mau hidup kita diberkati ya, pastikan kita jadi berkat buat orang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita bisa jadi berkat buat orang lain? Saya mau bagikan paling tidak 2 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Yang pertama adalah mulai memikirkan orang lain atau tidak egois. Mari kita kembali lihat di ayat 44 dan 45. Orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punyai mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Wow, luar biasa. Apa yang mereka punyai itu mereka gunakan bersama-sama. Harta dan barang-barang milik mereka jual, lalu uangnya mereka bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada jemaat yang membutuhkan. Luar biasa banget ya, jemaat mula-mula ini bukanlah jemaat yang egois atau memikirkan diri sendiri. Kalau mereka egois, gak mungkin mereka mau jual harta atau barangnya buat orang lain. Kalau egois ya, mereka akan jual barang milik mereka dan uangnya buat diri sendiri. Tapi enggak, uangnya dibagikan buat kebutuhan orang lain. Jemaat mula-mula merupakan jemaat yang tidak egois, yang memikirkan orang lain, yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini senada dengan apa yang Tuhan sampaikan di Filipi 2 ayat 3b. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat mula-mula lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Saya ulangi, jemaat mula-mula lebih mementingkan keperluan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, stop mikirin diri sendiri. Mulailah belajar untuk memikirkan orang lain, mulai memikirkan kebutuhan orang lain.
bukan bertanya apa yang bisa orang lain buat saya, tapi mulai bertanyalah apa yang bisa saya lakukan buat orang lain. Saya diberkati oleh seorang teman ya. Saya memiliki salah satu teman guru di sekolah yang saya tuh benar-benar diberkati dari kehidupannya. Dia ini adalah orang yang nggak egois, tapi sukanya mikirin orang lain, bahkan lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi ketika saya butuh bantuan atau teman-teman di sini butuh bantuan, dia tuh dengan senang hati menolong. Padahal dia sendiri punya banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, tapi dia bersedia untuk menolong teman yang lain. Jadi saya respect banget sama orang ini. Ada suatu peristiwa, yaitu ketika pembelajaran masih offline ya, setiap hari Sabtu biasanya guru-guru, staf karyawan fellowship ada makan bersama secara prasmanan. Seperti biasa kami mengantri untuk makan, ya, saya sudah lewat. Nah, saya ingat banget waktu itu lauknya adalah lauk ikan dan tinggal 1 ekor. Dan teman saya ini tepat di depan meja prasmanan itu yang siap untuk mengambil ikan terakhir. Nah, seharusnya yang dia lakukan adalah dia bisa ambil ikan 1 ekor, kemudian orang berikutnya akan mengambil stok ikan yang ada di dapur. Tapi teman saya itu keren, karena dia nggak mikirin dirinya sendiri ya. Dia tuh ke dapur, ambil stok ikan yang masih ada, kemudian dibawa ke meja makan tersebut. Jadi orang berikutnya bisa menikmati ikan goreng yang sudah disiapkan di dapur. Saya cuma dalam hati, keren dia. Harusnya dia tuh bisa ngambil 1, kemudian biarin aja orang lain yang repot. Tapi dia nggak kayak gitu. Itu yang bikin saya respect dan diberkati dengan tindakannya adalah itu. Dia nggak egois. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi dia rela menunda makannya ya untuk bisa melayani orang lain terlebih dahulu. Itu menurut saya keren banget. Dia lebih mikirin orang daripada dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menghiasi hidup kita dengan memikirkan aku, dan aku? Atau kita lebih memikirkan, dia gimana ya? Apa kabar ya? Apa yang bisa saya buat untuk dia ya? Kalau kita mau jadi berkat bagi orang lain, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mulailah memikirkan orang lain dan stop mikirin diri sendiri. Setelah kita mulai memikirkan orang lain, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah yang kedua, mulai memberi dari apa yang kita miliki. Mari kita baca kembali ayat 45 dari Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka. Mereka tidak menjual barang-barang atau harta milik orang lain. Mereka menjual harta dan barang-barang milik mereka. Jadi apa yang ada pada mereka itu digunakan untuk memberkati orang lain. Apa yang ada pada mereka digunakan untuk diberikan pada orang lain. Kalau kita mau jadi berkat, tidak perlu membayangkan sesuatu atau hal yang belum kita miliki. Ya buat apa ya? Mulailah lihat diri kita, apa yang kita miliki yang bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau kita nunggu sampai kita diberkati atau kaya, mungkin kita tidak akan memulai untuk memberi orang lain. Mungkin kita pernah berpikir, wah seandainya saya kaya, saya pasti memberi orang itu. Seandainya saya diberkati Tuhan, saya pasti jadi berkat. Seandainya saya orang kaya, saya pasti akan membangun gereja misalnya. Saya pasti akan menolong orang lain. Nggak seperti itu teman-teman. Nggak perlu menunggu punya uang banyak baru memberi orang lain atau memberkati orang lain. Cukup dengan apa yang kita miliki hari ini, mulailah bagikan kepada orang lain. Teman-teman ingat, Tuhan bisa memberi makan
5.000 orang. Itu karena ada seorang anak yang mau jadi berkat dengan memberikan 5 roti dan 2 ikan. Janda Sarfat bisa memberi makan atau memberkati Elia. Dari apa? Dari segenggam tepung yang ada di tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Elia bisa makan, bahkan janda Sarfat dan anaknya diberkati Tuhan. Kemudian ada lagi seorang janda miskin memberi persembahan dari seluruh nafkahnya. Cuma 2 peser yang dia miliki dan dia memberikan semuanya. Makanya Tuhan memuji janda miskin ini, karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Siapa lagi? Petrus ketika dimintai sedekah oleh orang lumpuh. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus gak punya uang, emas, perak yang bisa diberikan pada orang yang minta sedekah. Tapi Petrus bisa lakukan sesuatu, yaitu mendoakan orang tersebut sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan kembali. Nah, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan buat orang lain, lakukan. Apa yang kita miliki, mari beri buat orang lain. Pastinya dari sesuatu yang mungkin kelihatan sepele, itu akan jadi berkat yang besar bagi orang lain. Sekali lagi, tidak perlu menunggu kita sukses dulu, kaya dulu, punya banyak uang atau banyak hal baru kita memberi dan berkati orang lain. Tapi mulai dari hal yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki, kita pasti bisa memberkati orang lain. Jangan fokus dengan bagaimana hidup saya diberkati, tapi mari kita fokus bagaimana hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa orang yang hidupnya mikirin orang lain dan fokusnya mau jadi berkat buat orang lain, hidupnya itu pasti diberkati Tuhan. Saya tuh sudah melihat banyak sekali ya orang-orang yang diberkati Tuhan karena dia terlebih dahulu memberkati orang lain. Dan saya benar-benar mengalami ayat ini, Amsal 11 ayat 24. Karena saya memiliki pemasukan yang tidak cukup besar, bahkan hampir sama dengan pengeluaran. Jadi saya selalu berpikir 2 kali, berpikir ulang ketika mau memberi untuk orang lain. Karena saya takut minus, saya takut berkekurangan. Jadi saya tuh bener-bener mikir ulang kalau mau ngasih orang gitu. Ya ngasih pernah, cuma saya lebih banyak berhati-hati mengeluarkan uang saya. Karena itu saya berpikir bahwa saya tidak punya cukup banyak uang untuk bisa memberi. Kecuali kalau Tuhan benar-benar gerakan ya. Tapi ketika saya mengalami peristiwa yang terjadi di bulan lalu, saya sakit beserta keluarga, itu benar-benar mengubah hidup saya. Benar-benar Tuhan ajarin saya, jangan lupa berbuat baik sama orang lain. Jangan lupa nolong orang lain yang membutuhkan. Akhirnya mulai dari saat itu ya, saya mulai mikirin siapa-siapa saja orang yang perlu saya bantu. Saya mulai memikirkan ya dalam kepala saya daftarkan orang-orang yang mau saya bantu. Meskipun saya nggak punya banyak uang ya, tapi saya mau bantu, saya nolong, saya tahu siapa-siapa saja yang perlu saya bantu gitu. Akhirnya saya mulai melangkah ya, dari hal yang simple, dari hal yang sederhana, sepele kelihatannya nggak banyak yang saya berikan buat orang lain. Saya cuma selangkah demi selangkah, ibaratnya seperti itu. Tapi benar-benar loh, saya tidak menyangka justru saya semakin diberkati Tuhan ketika saya melakukannya.
ketika saya nggak fokus untuk gimana saya diberkati Tuhan, ya, gimana supaya kehidupan saya itu cukup ya. Tapi saya mulai mikir gimana ya bisa nolong orang lain, gimana bisa jadi berkat buat orang lain, siapa saja yang perlu saya bantu ya. Ketika saya mulai memikirkannya dan mulai melangkah, Tuhan itu benar-benar memberkati saya. Jadi ketika saya mulai memberi, saya mulai hitung lagi nih, ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Wah, kayaknya sampai akhir bulan kayak nggak sampai nih. Saya cuma ngomong sama Tuhan, kayak nggak cukup, gimana nih Tuhan. Dan mengejutkan, Tuhan kirimkan orang buat memberkati saya, benar-benar ngasih uang gitu ya. Saya dapat angpau yang pertama, saya terkejut, saya tidak menyangka dapat angpau gitu. Jadi seharusnya saya diberikan waktu Imlek kemarin karena saya sakit, jadi tertunda saya diberikan angpau di bulan Maret ini. Kemudian besoknya saya terkejut lagi, ada orang yang datang ke rumah dan memberkati kami sekeluarga, termasuk saya. Saya sangat terkejut ya, kagum, heran, speechless. Ih, beneran Tuhan tuh berkati saya ketika saya mulai mikirin orang lain gitu. Kemudian saya mendapatkan murid les baru, sehingga itu juga menambah pendapatan saya. Itu saya kagum banget dengan apa yang Tuhan lakukan. Ternyata benar, ketika kita mulai mikirin orang lain, mulai mikirin gimana bisa jadi berkat buat orang lain, maka Tuhan tuh akan berkati kehidupan kita. Dan sampai situ saya juga terus mikirin siapa lagi ya yang mau saya tolong. Selain saya diberkati Tuhan secara materi ya, tapi saya juga mendapatkan berkat secara rohani. Tahu nggak, ketika saya memberi, memikirkan orang lain, itu ada sukacita yang besar ketika saya melakukannya. Saya tuh bahagia banget. Saya lebih bahagia ketika saya memberi daripada ketika saya menerima. Jadi firman Tuhan benar banget, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Walaupun menerima itu juga bahagia ya, tapi lebih bahagia ketika kita memberi. Dan saya bersyukur Tuhan benar ubahkan hidup saya, bentuk hidup saya di masa sulit kemarin. Jadi teman-teman, yuk saya mau ngajak kita untuk stop mikirin diri kita sendiri. Mari kita mulai mikirkan orang lain dan mulai memberi dari apa yang kita miliki. Ketika kita jadi berkat buat orang lain, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini. Sungguh kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam komunitas kami, dalam lingkungan kami, buat orang-orang di sekeliling kami, pastikan Tuhan kami jadi berkat buat mereka. Kami tidak mau menunggu kami kaya, kami sukses baru memberkati, tapi kami mau mulai dari apa yang kami miliki terlebih dahulu. Kami mau berikan buat orang lain. Apa yang bisa kami lakukan saat ini, kami mau lakukan buat orang lain. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami. Berikan hati seperti hati-Mu yang gak egois, tapi yang memikirkan orang lain, bahkan mengutamakan orang lain daripada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu.